Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk anak-anakku siswa kelas 8 SMP? Untuk pertemuan atau video kali ini kita memasuki bab ketiga, yaitu relasi dan fungsi. Ada apa di balik relasi dan fungsi? Untuk yang penasaran, jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Kita ke relasi terlebih dahulu. Untuk memahami konsep relasi, perhatikan dua himpunan berikut ini. Misalkan himpunan A adalah nama-nama siswa. Himpunan B adalah jenis buku. Nah, hubungan dari himpunan A ke himpunan B atau disebut juga relasi A ke relasi ke B itu namanya misalkan Risa titik-titik novel. Berarti artinya buku yang dibeli, nama relasinya Risa. Buku yang dibeli Risa adalah novel. Buku yang dibeli Santi adalah novel. Ya. Jadi untuk menyatakan dari himpunan A ke himpunan B adalah buku yang dibeli. Atau kita perhatikan halaman berikutnya. Nah, menyatakan himpunan A ke himpunan B itu nama relasinya adalah buku yang dibeli. Tapi jika dibalik dari himpunan B ke himpunan A, nama relasinya siswa yang membeli. Nah, kita lihat dulu. Siswa yang membeli. Kalau B ke A ya. Siswa yang membeli buku novel adalah Risa. Siswa yang membeli buku komputer adalah Adip. Jadi kayak gitu, dibalik. Jadi nama relasinya kalau dibalik adalah siswa yang membeli. Nah, relasi ini dapat dinyatakan dalam beberapa cara. Yang pertama dinyatakan dengan menggunakan diagram panah. Diagram panah tampilannya seperti ini. Ya. Yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan. Dan yang ketiga yaitu menggunakan diagram Cartesius. Kita akan bahas satu per satu. Nah, nanti himpunan yang A kita buat atau kita gambar di sebelah kiri. Himpunan A nama-nama siswa. Himpunan B di sebelah kanan. Kemudian kita pasangkan sesuai informasi yang kita dapat sebelumnya. Buku yang dibeli Risa adalah novel, berarti Risa panahnya ke novel. Buku yang dibeli Santi juga novel, berarti Santi panahnya ke novel. Dan seterusnya. Untuk pembuatan diagram panah ini ada beberapa yang harus diperhatikan. Yaitu setiap anggota himpunan untuk yang sebelah kiri, di sebelah kanannya harus ada noktah atau titik. Kalau yang himpunan yang sebelah kanan, itu di sebelah kirinya ada noktah atau titik. Kemudian kita hubungkan dengan panah ya. Nah, panahnya harus menggunakan tanda panah seperti ini. Kemudian kurva yang dibuat itu harus tertutup ya, boleh segi empat, boleh lingkaran, yang penting tertutup ya si kurva ininya. Kemudian nama relasi ditulis di atas atau di bawah juga boleh. Di atas atau di bawah. Di atas himpunannya dituliskan nama himpunannya. Himpunan A, himpunan B, himpunan B, himpunan A. Sekarang yang disajikan dengan cara pasangan berurutan ini mirip seperti menuliskan koordinat. Jadi pasangan ini, misalkan yang ini yang Risa ke novel ya, ke buku novel, itu ditulisnya seperti ini. Nah, Risa, novel. Ini ditulisnya seperti menuliskan himpunan. Jadi penulisannya harus menggunakan kurung kurawal R sama dengan kurung kurawal di awal apa koma apa,
nanti di akhirnya ditutup dengan kurung kurawal tutup ya. Risa, nopel, santinopel, koma, dan seterusnya diakhiri oleh kurung kurawal tutup. Yang C, jika disajikan dengan diagram Kartesius. Nah, ini mirip seperti koordinat yang telah kalian pelajari di bab sebelumnya. Jadi himpunan A-nya dibuat di bawah seperti sumbu X, sedangkan himpunan B-nya sebagai sumbu Y kalau relasinya dari himpunan A ke B. Kalau dari B ke A dibalik, berarti yang mendatarnya himpunan B, yang tegaknya himpunan A. Nah, itu cara menyajikan relasi dengan 3 cara. Nah, untuk lebih memahami materi ini, kita ke contoh soal. Nomor 1. Diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan B 1, 2, 3, 5, 7. Relasi R dari himpunan A ke himpunan B adalah 2 lebihnya dari. 2 lebihnya dari. Berarti kita cari bilangan yang di himpunan A itu lebih 2 dari himpunan yang ada di B. A tentukan atau nyatakan dalam diagram panah, pasangan berurutan, dan diagram Kartesius. Ini agak banyak nih. Kita akan coba ya dengan diagram panah. Berarti kita buat di sebelah kirinya himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pakai titik di sebelah kanannya. Kemudian himpunan B-nya 1, 2, 3, 5, dan 7. Ini pun pakai titik. Kemudian kita buat panah dengan nama relasinya 2 lebihnya dari. 2 lebihnya dari. Nah, 1, 2 lebihnya dari enggak ada. 2 lebihnya 2 dari enggak ada. 3, 2 lebihnya dari 1. 4, 2 lebihnya dari 2. 5 itu 2 lebihnya dari 3. 6 itu 2 lebihnya dari 4. Tapi 4-nya enggak ada ya. Nah, ini diagram panah. Kita namain ini yang diagram panah. Yang kedua, nyatakan dalam himpunan pasangan berurutan. Nah, ini berarti tinggal R sama dengan kurung kurawal yang ditulis yang hanya terkena panah saja, 3,1, kemudian 4,2, dan yang terakhir 5,3. Di akhir gunakan kurung kurawal tutup. Kemudian diagram Kartesius yang datarnya yang terkena panah 4, 5, 6 ya. Tapi kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke atasnya sampai 7. Tapi yang ada cuma 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Kemudian kita pasangkan, lihat ke yang ini. 3,1. 3x 1 atas.
di situ 4,2. 4 yang ini, yang himpunan A ini ya. Ini himpunan B, 2 di sini. 5,3. Nah, ini adalah himpunan diagram Kartesius. Ini yang A. Sekarang yang B. Tentukan daerah hasil. Daerah hasil itu yang ini nih, yang terkena panah, yaitu RF sama dengan daerah hasil RF sama dengan 1, 2, dan 3. Hanya ada 3. Contoh soal yang kedua, diketahui hasil ulangan siswa kelas 6 Adi dan Bima memperoleh nilai 8, Amir Dewi 7, Pani 6, Dion 5. Jika A menyatakan himpunan nama siswa, B menyatakan nilai, tentukan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Sajikan dalam bentuk diagram panah, pasangan berurutan, dan diagram Kartesius. Wah, ini panjang nih. Kita mulai dari himpunannya dulu. Kita nyatakan dalam bentuk himpunan. Berarti ini himpunan A. Nama siswa, langsung tulis nama-nama Adi, Bima, Amir, Dewi, Pani, dan Dion. Ini himpunan A. Himpunan B-nya adalah nilai. Kalau dilihat ini paling kecil 5 ya. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Ini himpunan A dan himpunan B. Tentukan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Nama relasinya apa nih? Dari himpunan A ke himpunan B. Nilai matematika mungkin ya. Nilai matematika. Relasi. Nilai matematika. Nama relasinya nilai matematika. Sehingga dibaca nilai matematika Adi dan Bima 8, nilai matematika Amir Dewi 7. Nah ya, yang A sudah didapat. Yang B, sajikan relasi tersebut menggunakan diagram panah, pasangan berurutan, dan diagram Kartesius. Nah, untuk yang B nanti bisa kalian coba ngikutin contoh yang nomor 1, kurang lebih seperti ini nih. Nanti buat diagram panah seperti ini, masukkan nama-namanya bla 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 di situ ya. Di sini nilainya ada 5, 6, 7. Kemudian panah-panahin aja sesuai nilainya. Oke. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi relasi ya. Yang tadi diberikan 2 contoh dan dua-duanya sudah dibahas. Oke, sampai di sini.
Mudah-mudahan kalian bisa paham, bisa mengerjakan latihan-latihan soalnya. Cukup sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.